Namun berbagai perbaikan dan mitigasi risiko yang dilakukan oleh APBN telah menyebabkan meskipun tekanan bertubi-tubi, tingkat kemiskinan mengalami penurunan. Baik kemiskinan yang headline maupun kemiskinan ekstrim. Tahun 2023 tingkat kemiskinan di 9,36%, turun ke 9,03%, kemiskinan ekstrim dari 1,12% ke 0,83%. Rasio Gini juga membaik dari 2023 0,388 menjadi 0,79, itu 0,379 di 2024. Dan tingkat pengangguran juga menurun dari 5,32% ke 4,91. Jadi dalam hal ini indikator tenaga kerja tadi saya sampaikan, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan masih perlu untuk perbaikan, namun dari sisi kemiskinan, Gini, dan tingkat pengangguran terjadi penurunan. Ini artinya membaik. Ini adalah hasil kerja bersama dan terutama APBN yang terus bekerja luar biasa keras melindungi masyarakat dan ekonomi. 2 slide terakhir saya konklusikan untuk kondisi ekonomi. Ini adalah asumsi dasar ekonomi dan realisasinya untuk 2024. Kita semua tahu APBN didesain dan dirancang dengan asumsi growth di 2024 adalah 5,2%. Kita memperkirakan outlook-nya akan di 5%, tadi di kuartal 1 5,11, kuartal kedua 5,07, 5,05, kuartal ketiga 4,95, dan kuartal keempat masih belum keluar, kita estimasi masih ada di sekitar 5%. Sehingga keseluruhan tahun, untuk keseluruhan tahun growth kita perkirakan masih ada di 5%. Inflasi diasumsikan waktu itu tahun 2024 adalah 2,8, sempat di atas itu pada bulan April, yaitu tadi di angka 3,1%, kemudian kita bisa stabilkan sehingga tahun 2024 berakhir dengan inflasi 1,57%, di bawah asumsi. Nilai tukar yang tadi saya sampaikan terus mengalami tekanan karena berbagai faktor global termasuk policy dari Fed Fund Rate, penguatan dolar, capital outflow, mengalami deviasi dari tadinya kita asumsikan Rp15.000 per dolar, realisasinya di Rp16.162 per dolar. Untuk yield surat berharga 10 tahun yang sempat mengalami tekanan di atas 7% pada pertengahan tahun 2024 kembali bisa distabilkan meskipun di atas asumsi. Asumsinya 6,7% yieldnya per tahun, untuk realisasinya yield mencapai 7% untuk SBN 10 tahun. Harga minyak yang tadinya sempat melonjak dengan eskalasi geopolitik mendekati $90 kembali mengalami koreksi sehingga keseluruhan tahun harga minyak di $71,6 per barel. Ini lebih rendah dari asumsi yang $82 per barel. Produksi minyak dan gas di bawah asumsi. Asumsi untuk produksi minyak liftingnya di 635.000 barel per hari, realisasinya di 571,7 barel per hari. Sedangkan untuk gas yang diasumsikan 1.033.000 barel per hari,
realisasinya di 973.000 barel setara minyak per hari. Ini angka sampai November untuk produksi, untuk lifting. Nanti mungkin kita update pada saat kita sudah mendapatkan angka keseluruhan di bulan Desember. Situasi inilah yang kemudian menentukan APBN kita 2024 yang nanti masing-masing wamen akan menjelaskan sangat detail. Kita lihat posturnya, APBN 2024 kolom 3 sebelah kiri itu adalah Undang-Undang APBN. Waktu itu didesain dengan penerimaan negara 2.802,3 triliun, di mana penerimaan pajak 1.988,9 triliun, bea cukai 321 triliun, dan PNBP 492 triliun. Kita juga ada hibah 0,4 triliun. Sisi belanjanya menurut APBN awal didesain dengan 3.325,1 triliun. Belanja pemerintah pusat di 2.467,5 triliun, di mana belanja kementerian lembaga adalah 1.090,8 triliun rupiah. Transfer ke daerah dalam hal ini 857,6 triliun, belanja non-KL di dalam APBN 1.376,7 triliun. Jadi APBN didesain dengan defisit sebesar 522,8 triliun atau 2,29% dari PDB. Di mana keseimbangan primernya juga negatif 25,5 triliun.